mungkin saya ini dites oleh ayah saya, bisa nggak nih bikin usaha sendiri? Kalau tadi dibilang ya, anak muda ini mentalnya lembek, kalau kata saya tidak. Semakin kita selalu menstigma mereka seperti itu, nanti khawatirnya mereka juga jadi seperti itu. Karena terkadang banyak perempuan-perempuan itu tidak bisa memanage uang. Di Kabupaten Bandung, itu saya adalah perempuan pertama yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perempuan, perkenalkan aku Rahmi dan selamat datang di Catatan Perempuan. Podcast yang menyoroti para perempuan yang inspiratif, yang tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarga. Oke, pada siang hari ini, aku berkesempatan untuk bertemu dengan sosok perempuan hebat yang tentu saja memberikan inspirasi ya untuk semua wanita Indonesia, apalagi di kota Bandung. Beliau merupakan direktur utama dari PT Masung Generasi Utama dan juga beliau merupakan ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bandung. Tiada lain dan tiada bukan, ini adalah Ibu Yana Iskandar. Aduh, Tepuk terima tangan. kasih. Boleh ya tepuk tangan teman-temannya dibantu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, bagaimana kabarnya juga Teh Rahmi dan juga perempuan-perempuan tangguh yang ada di manapun. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu sudah mau mampir di podcast kami gitu ya. Di momentum perempuan, rasa-rasanya bulan April itu adalah momentum perempuan. Karena bertepatan dengan ada Hari Kartini di bulan April. Lalu melihat perjalanan Bu Yana nih, kayaknya Bu Yana menjadi salah satu inspirasi banyak wanita dilihat dari perjalanan karirnya. Mungkin orang-orang akan berpikir, oh Bu Yana punya privilege, tapi pasti kan tidak semudah itu ya Bu untuk mencapai titik ini. Mungkin boleh dong Bu ceritain bagaimana awal mula sampai akhirnya Bu Yana berada di titik ini. Ya, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih ya kepada podcast ini. Setelah memilih saya untuk mengisi acara, tentunya di kota Bandung ini banyak sebetulnya perempuan-perempuan hebat ya, yang lebih bisa menginspirasi. Nah, tapi kali ini karena saya dipilih ya, saya akan mencoba mengisi dan berbagi ya, bagaimana saya memulai bisnis ini gitu ya, sama dengan perempuan-perempuan hebat yang lainnya pasti semuanya juga punya proses ya. Kalau tadi dibilang sama Teh Rami ada privilege, sepertinya saya dibesarkan oleh orang tua saya itu sama halnya dengan orang tua lainnya membesarkan anak-anaknya. Artinya privilege itu tidak ada. Jadi saya bersyukur sekali memiliki orang tua yang memberikan akses penuh kepada anak-anaknya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan pilihannya. Seperti itu. Jadi bermula dari ayah saya ingin membangun diversifikasi usaha yang mungkin sudah pada tahu semua usaha utamanya apa, dan ayah saya ingin membangun usaha lain. Nah, di sini juga kadang-kadang diversifikasi itu kan dinilai sebagai keserakahan ya. Wah, usahanya banyak di mana-mana, padahal sebetulnya diversifikasi ini adalah upaya untuk bertahan, upaya untuk mengembangkan dan berkelanjutan seperti apa, bukan hanya keserakahan saja. Jadi ayah saya waktu itu ingin supaya generasi berikutnya itu punya pilihan sendiri, dan saya itu didorong untuk masuk ke dalam bidang kesehatan. Jadi dari mulai kuliahnya di farmasi, setelah saya lulus dari farmasi, saya membangun usaha sendiri. Jadi bukan punten ya dimodalin sama orang tua, tidak. Kami mungkin saya ini dites oleh ayah saya, bisa nggak nih bikin usaha sendiri. Tapi tentunya kan supportnya luar biasa. Jadi support itu bukan hanya sekedar uang saja,
tapi support bagaimana orang tua saya itu membimbing saya sampai pada akhirnya saya belajar dari beliau. Jadi beliau itu berhasil menduplikasi kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya juga seperti beliau, seperti itu. Dan alhamdulillah setelah itu ya seperti yang hari ini dirasakan gitu kan, ya tentunya saya sangat bersyukur sekali gitu bisa berkembang usahanya seperti itu di generasi setelah ayah saya, seperti itu. Melihat perjalanan Bu Yena, pasti kan tidak mudah ya Bu ya, ada pasang surutnya gitu. Lalu menurut Ibu nih, momen paling sulit apa di kehidupan Ibu yang akhirnya bisa membuat Ibu Yena, kalau saya sebut mungkin menjadi Kartini masa kini, Kartini modern masa kini? Momennya ya, pasti setiap perempuan itu pernah mengalami ya masa-masa yang sulit. Masa di mana kita pernah jatuh, tidak sesuai dengan harapan, seperti itu ya. Tetapi yang bisa menjaga mental kita, semangat kita adalah kita kita kembali lagi kepada kenapa kamu mau memulainya. Pasti kan punya niat, ya kan? Punya niat, punya prinsip, dan dari situ kita bisa bangkit lagi gitu. Ya kenapa kamu memulai itu gitu? Karena kan itu pilihan kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita kecewa, ya kan itu pilihan kita sendiri gitu. Kenapa kamu harus kecewa? Nah, seperti itu. Jadi kita harus bangkit lagi. Dan kita juga harus bisa melihat peluang-peluang yang lainnya, karena tidak hanya ada di situ saja peluangnya gitu. Dan tentunya semuanya harus terukur. Kalau misalkan sekarang kita mau mulai usaha, pengen kaya, capek nanti, betul nggak? Tapi bagaimana kita berdaya? Kita memulai itu pasti kan bergerak. Nah siap dong kalau begitu untuk kecewa, pastilah siap kalau untuk berhasil. Tapi harus siap juga untuk kecewa, seperti itu. Jadi kita tidak sedihnya tidak lama-lama. Kalau tadi kan Ibu sempat menyinggung mental. Iya. Nah, kadang mungkin sudah tidak asing ya, kadang generasi muda ini selalu dinilai memiliki mental yang mungkin bukan jelek, tapi kadang suka mentalnya lemah, dinilai seperti itu. Lalu bagaimana sih cara Ibu menjaga mental Ibu dalam berjuang untuk mencapai di titik ini? Padahal Ibu tuh berada mungkin mengalami tekanan yang besar gitu ya. Lalu bagaimana cara Ibu menghandle hal tersebut? Ya, kalau tadi dibilang ya anak muda ini mentalnya lembek, kalau kata saya tidak. Semakin kita selalu menstigma mereka seperti itu, nanti khawatirnya mereka juga jadi seperti itu. Kalau menurut saya perempuan-perempuan sekarang malah lebih tangguh. Kalau menurut saya ya, karena aksesnya sekarang itu lebih luas. Perempuan itu bisa memilih mau jadi apa, mau di bidang akademik, mau di bidang kesehatan, mau jadi ibu rumah tangga yang hebat juga, itu menurut saya itu adalah perempuan tangguh. Nah tadi bagaimana kita mengelola mental kita. Nah kembali lagi, yang namanya kita memulai sesuatu itu pasti kita punya niat, pasti ada proses. Nah dalam proses itu kita upayakan proses itu supaya betul sekali memang sesuai dengan ya kaidah-kaidah agama, ya kita tidak berbuat kecurangan atau apa di dalam melaksanakan proses tersebut, dan niatkan proses itu sebagai kebermanfaatan. Pasti di dalam proses itu walaupun kita belum berhasil, pasti proses itu juga pasti ada maknanya. Nah kadang-kadang yang tidak pernah kita jadikan sebagai parameter keberhasilan kita. Jadi proses itu justru yang berat itu adalah proses. Jadi kalau misalkan sekarang mental kita lembek karena bisa jadi mungkin dalam kita melaksanakan prosesnya kita tidak sepenuh hati, seperti itu. Dan tadi bagaimana mengelola mental kita supaya tetap semangat, ya itu kembali lagi kepada kenapa kamu memulai ini, ya kan? Kalau misalkan sekarang kamu harus kecewa,
pada saat kamu kecewa, berapa orang yang nanti akan kecewa juga atas kecewanya kita, seperti itu. Jadi kita selalu tidak berpikir diri kita sendiri. Pasti ada di sebelah kita juga nanti akan kecewa. Orang tua kita mungkin nanti akan kecewa kalau misalkan kita menunjukkan kekecewaannya. Atau anak-anak kita juga kecewa. Atau bahkan kita juga bertanggung jawab atas orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Jadi kembali lagi niat awal ya Bu ya. Niat awal. Kalau niatnya belum kuat, coba kuatin dulu niatnya gitu ya Bu ya. Betul, seperti itu. Lalu apa sih satu hal keputusan yang Ibu ambil hingga akhirnya mengubah hidup saat ini Bu? Keputusan yang saya ambil hingga akhirnya mengubah hidup saya. Ya tentunya orang tua saya banyak memberikan pesan-pesan baik kepada anak-anaknya. Jadi pesan yang selalu saya ingat adalah bagaimana kita memberikan manfaat kepada banyak orang. Kita membangun usaha bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata, tapi kita punya niat, kita punya empati, kita punya ketekunan, kita punya keberanian yang terukur tentunya, yang pada akhirnya kita juga pasti akan menghasilkan sesuatu usaha yang punya hati dan juga berstrategi, seperti itu. Jadi banyak pesan-pesan yang diberikan kepada anak-anaknya ketika kita memulai atau membangun bisnis ini. Jadi bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata, seperti itu. Akhirnya Bu Yana membangun bisnis apotek ini lah ya Bu ya. Iya. Lalu awal mula kenapa Ibu akhirnya kayaknya saya memilih untuk dunia farmasi saja deh. Iya. Dibandingkan mungkin jika melihat latar belakang keluarga Ibu mungkin bisnis-bisnisnya di luar kesehatan sebenarnya kan ya Bu ya. Lalu kenapa Ibu akhirnya memutuskan untuk oke, saya mengambil dunia kesehatan, saya mengambil dunia farmasi. Ya, jadi kembali lagi tadi karena support dari orang tua juga, dan saya juga memilih bidang ini karena saya juga merasa bahwa bidang ini bisa memberikan manfaat lebih luas lagi ya. Lalu bidang ini juga merupakan bidang di mana sebelumnya memang belum ada, sehingga tadi pengembangan tentang bisnis keluarga, tentang bagaimana kebermanfaatan itu bisa lebih baik lagi seperti itu. Karena kita membangun bisnis itu bukan hanya karena bicara tentang kembali lagi tadi soal bagaimana mendapatkan keuntungan lagi ya, tapi bagaimana keberlanjutannya seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang anak-anaknya punya kompetensi atau punya passion yang berbeda dengan yang sebelumnya, artinya perusahaan ini akan lebih berkembang seperti itu. Berperan sebagai businesswoman Ibu, woman bisnis di luar sana, tapi berperan juga menjadi seorang ibu ketika di rumah. Betul. Bagaimana Ibu membagi peran Ibu tersebut gitu? Kebetulan saya dari kecil itu tukang mimpi, jadi saya selalu berhayal. Nah, justru hayalan-hayalan itu yang membangun diri saya untuk mencapai hayalan tersebut. Contoh misalkan, ini mudah-mudahan juga bisa, ya mudah-mudahan juga perempuan-perempuan, anak-anak muda sekarang juga memiliki itu ya. Jadi kita harus punya planning dalam hidup. Jadi planning setelah menikah mau apa, setelah punya anak bagaimana, setelah membesarkan anak seperti apa. Boleh banyak mungkin banyak di sini juga ada Pak Eko, siapa jadi saksi lah. Saya waktu lagi punya anak, ya saya besarin anak. Saya tidak terlalu sibuk dengan urusan-urusan organisasi atau karir seperti, karena saya pikir itu planning saya. Setelah anak-anak saya besar, saya baru mulai nih berorganisasi. Walaupun sebelum punya anak saya aktif banget di organisasi ya, OSIS apapun. Tapi jadi punya fase-fasenya seperti itu. Dan setelah anak-anak besar baru saya memulai berkarir. Ya walaupun saya punya anak juga tetap ya membangun usaha, tapi tetap yang porsinya lebih besar kepada keluarga. Setelah anak-anak besar, apalagi sekarang anak-anak saya udah punya cucu juga, ya apa yang bisa saya lakukan ya terus membangun, memberdayakan diri saya.
seperti Di itu. luar sana mungkin ada yang posisinya seperti ibu nih, Bu. Mhm. Dia berkarir tapi juga dia punya anak di rumah. Iya. Mungkin ibu bisa kasih apa ya, Mhm. sedikit pesan atau mungkin Mhm. sedikit menggambarkan atau memberikan semangat kepada mereka gitu ya, Mhm. sebagai ibu karir di luar sana yang harus Mhm. meninggalkan anak-anaknya, mungkin ibu punya pesan-pesan untuk perempuan-perempuan di sana? Iya, betul ya, saat ini tuh memang perempuan ini juga, dituntut untuk lebih bisa berdaya, bisa mandiri. Karena, ya, kondisi seperti ini memang mau mengharuskan orang tua itu suami istri bisa bekerja ya. Bagaimana sekarang untuk membaginya? Ya tentunya sekarang ini berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu punya anak bisa dititip-titipin, bisa dititip ke tetangga, ke mana. Kalau sekarang kan ada mungkin lebih baik dititipkan kepada keluarga. Dan sekarang ini zaman teknologi ya, kita bisa memantau anak kita, handphone juga udah bisa memantau anak kita ada di mana, lalu CCTV juga bisa di mana-mana. Sebetulnya sekarang ini lebih kalau dibilang bisa lebih mudah ya dibandingkan zaman dahulu. Ya artinya tetap kita bisa membagi porsi kita lebih besar kepada anak-anak ketika anak-anak membutuhkan ibunya. Karena ada fase anak-anak ini membutuhkan ibunya tuh ada fasenya. Ada fase anak-anak ini ingin sendiri. Nah, ibunya dari sini mungkin bisa lebih ini lagi gitu di porsinya seperti itu. Jadi jangan khawatir. Banyak kok di luar sana perempuan-perempuan yang ya harus membagi waktunya dengan anak-anak seperti itu. Tetap semangat ya. Perempuan-perempuan di sana ya yang bekerja menjadi ibu karir tetap semangat, karena pasti akan ada fase-fasenya ya, Bu, ya? Ada fasenya ada. Oke kalau begitu, balik lagi ke pertanyaannya, Bu, ya. Oke. Karena tadi mah saya itu, pengen nanya aja Oh gitu ya iya. pesan Ibu ya. Kita balik Kepo lagi gitu. iya kepo gitu ya, Bu, ya. Balik lagi ke pertanyaan, eee, apa sih, Bu, prinsip yang selalu Ibu pegang sampai sekarang, hingga akhirnya membawa Ibu menjadi seorang ibu Yena Iskandar Masum gitu yang notabene, banyak orang bahkan di Kota Bandung tuh pasti kenal Ibu. Jadi apa prinsip yang selalu Ibu pegang? Prinsip yang saya pegang itu, yang paling penting adalah bagaimana kita, tadi berulang kali saya bilang, memberikan manfaat kepada keluarga, kepada orang lain. Lalu prinsip yang lain yang selalu saya, pegang itu bagaimana kita menghargai proses, ya. Proses itu harus kita hargai. Prinsipnya seperti itu. Terus, prinsip yang lainnya kalau kita berada di manapun, kita harus bisa menitipkan diri kita, dimanapun. Kita mau jadi seorang ibu, ya jadi ibu yang baik. Jadi apoteker ya bisa mempertanggungjawabkan pilihannya, seperti itu. Jadi dimanapun kita berada ya jadilah diri kita sebaik-baiknya, seperti itu. Betul, yang penting mah harus jadi diri sendiri ya, Bu, ya. Harus menjadi originalitas kita sebagai perempuan, memegang teguh, dan menghargai segala proses. Karena dari Betul. proses itu kita akan menjadi sesuatu ya, Bu, ya. Betul. Salah satu pesan, Bu Yena yang melekat kepada saya adalah menghargai segala proses. Hingga menjadi sesuatu ya, Bu, ya. Pasti segala proses ada naik turunnya. Betul. Rasa-rasanya sama seperti perjuangan Kartini pada zaman dulu. Iya. Ketika akhirnya sekarang perempuan punya posisi yang mungkin bisa dibilang cukup setara dengan pria-pria gitu ya, Bu, ya. Menurut Ibu nih, apa sih arti atau makna Kartini masa kini? Ya, kalau dulu Raden Ajeng Kartini itu kan berjuang ya dalam tulisannya, dalam karyanya itu bagaimana membuka akses pendidikan, ya kan? Sebetulnya di Jawa Barat juga banyak ya pahlawan-pahlawan seperti Kartini juga, seperti Dewi Sartika, Ibu Dewi Sartika, Ibu Inggit ya, seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan Kartini masa kini adalah ya perempuan yang kemandirian secara ekonomi, perempuan yang mandiri secara ekonomi. Perempuan itu ya karena tadi ya aksesnya sudah dibuka dulu, sekarang tinggal memilih.
Nah, Kartini sekarang ini bagaimana mewujudkan kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi itu ya bukan hanya sebagai pekerja, tapi bisa membuka akses pekerjaan kepada perempuan-perempuan lainnya ya. Lalu perempuan yang mampu bersuara, ya mampu bersuara entah itu misalkan di pemerintahan atau di hal yang umum sekarang media sosial seperti itu. Lalu perempuan yang tidak meninggalkan nilai-nilai sebagai perempuannya seperti itu. Lalu perempuan yang tentunya perempuan ini juga bisa menjadi inspiratif atau saling menguatkan kepada perempuan-perempuan lainnya. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir ada menjadi Kartini sekarang adalah menjadi perempuan yang punya peran, ya punya peran. Peran itu entah tadi di dalam rumah tangga, peran di dalam bidang kesehatan ya, dokter, apoteker, bidan, perawat, juga peran-peran yang lainnya seperti itu. Menjadi perempuan yang memiliki kemandirian. Betul. Tidak hanya mungkin berperan penting di keluarga saja, tapi mungkin untuk dirinya sendiri. Betul. Menurut Ibu apa sih kesalahan umum yang seringkali perempuan lakukan? Apalagi ketika seorang perempuan memulai sesuatu, entah itu bisnis, entah itu memulai berkarir. Dan menurut Ibu, apa sih kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh perempuan? Saya juga punya kesalahan mungkin ya, tapi yang umumnya mungkin ini pada saat memulai bisnis itu perempuan itu suka ragu gitu, ragu padahal kan kalau kitanya ragu ya kitanya juga bergeraknya juga akan setengah hati. Lalu ada juga perempuan yang saya pengen punya untung duluan, pengen kaya raya, nah itu juga mungkin bisa jadi bukannya ini ada di semua perempuan ya, tapi ini yang sering saya dengar gitu kan, nah tidak seperti itu. Jadi tetap yang harus kita mulai adalah tadi prosesnya seperti itu, prosesnya bagaimana kita melakukan sebaik-baiknya karena hasil itu pada akhirnya akan mengikuti proses. Jadi proses tidak akan menyalahi Jadi hasil. baik lagi yang menghargai proses. Proses itu harus dihargai. Mungkin ada tips atau mungkin ada pesan untuk para perempuan yang ingin memulai bisnis mereka dari nol. Ya, bagi perempuan yang ingin memulai bisnisnya dari nol, yang pertama kali kita harus perhatikan adalah di sekitar kita dulu. Apa nih peluang yang bisa bisa membuat kita masuk ke dalamnya? Ya kan, kalau saya biasanya kalau ngobrol-ngobrol nih sama adik-adik gitu ya, sama anak-anak, terkadang mereka itu suka timbul gengsi nih. Saya nggak mau bisnis seperti bapak saya misal. Saya pengen sendiri, ya padahal itu buat saya keliru. Saya kasih garis kelirunya gede banget. Padahal orang tua kita, mungkin keluarga kita membangun bisnis ini pasti sudah punya jaringan, ya kan? Nah, sudah punya jaringan dan tentunya itu harus kita ambil gitu jaringannya itu. Sekalipun misalkan usahanya berbeda, tapi peluangnya apa nih yang bisa bersinergi dengan usaha yang ada sebelumnya. Kalau saya bilang itu masih dalam kategori kita memulai dari nol, tapi kita melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Baik itu orang di bisnis keluarga kita atau bisnis siapa, tetangga atau apa, kita bisa lihat peluang seperti itu. Nah itu tips yang pertama, jadi kita harus lihat. Jadi jangan sampai kita memulai usaha itu tidak ada kaitan dengan apapun. Misalkan ya misalkan ini contoh di tetangga kita, ada jualan bakso yang laku banget. Nah kita bisa ada peluang nih, kita mau jual minumannya nih gitu kan. Karena di sebelah laku banget misalkan, itu harus ada korelasi dengan yang ada di sekitar kita tipsnya. Dan yang kedua yaitu jangan pengen untung dulu. Jadi kita lakukan dulu proses. Kalau misalkan kita punya modalnya terbatas, ya sebagian modalnya dipakai dulu untuk kita mengantisipasi hal yang kita tidak inginkan ke depannya. Dan yang paling penting adalah terukur.
Nah, itu kadang-kadang tidak terukur. Jadi misalkan kan insting ya, kadang-kadang kita kalau jadi pengusaha itu ada insting, ada sesuatu yang misalkan menjadi pengerem kita misalkan. Kalau misalkan kita pengen usaha, wah saya pengen usaha, pokoknya saya pengen bikin mall misalkan ya, saya pengen bikin supermarket misalkan. Tapi kita tidak memiliki kompetensi di sana seperti itu. Nah, kenapa kita tidak memulai dari yang kecil dulu ya? Nah, kadang-kadang kita pengen yang kan terukur semuanya. Tapi kalau misalkan terukur dan bisa dipertanggungjawabkan sih nggak ada masalah. Karena ya salah satu prinsip saya juga ya semuanya harus terukur gitu. Harus terukur supaya kita nanti tidak kecewa. Jadi lihat dulu peluang di sekitar, ada Iya, apa nih di sekitar. betul. Mungkin lebih aware sama yang sekitar ya Bu ya. Iya, peka itu memang kepekaan itu kan kadang-kadang tidak ada ilmunya ya peka itu. Itu kita asah dari diri kita. Kepekaan itu timbul kenapa? Biasanya dari sikap empati kita. Kalau kita bisa berempati kepada orang lain pasti timbul kepekaan dalam diri kita. Karena peka itu susah, mau ngajarin orang kamu harus peka, susah. Peka itu harus dari diri kita. Nah itu peka itu penting juga. Peka kita mau memulai usaha juga, peka terhadap sekitar gitu. Melihat peluang-peluang kecil ya Bu ya. Kecil. Nah, di era digital seperti ini, pasti peluang kan sangat luas sebenarnya Bu ya. Menurut Ibu mengikuti zaman yang serba modern, era serba cepat, skill yang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Apa nih kira-kira skill yang harus dimiliki era perempuan di era Indonesia saat ini, di era digitalisasi saat ini? Ya tentunya perempuan nggak boleh gagap teknologi ya. Apa istilahnya gaptek gitu. Itu yang paling pertama ya. Nggak boleh gaptek. Nggak boleh gaptek gitu kan. Ya itu yang paling penting di era teknologi seperti jangan gaptek. Lalu kalau ada perubahan ya jangan menolak terlebih dahulu. Nah kadang-kadang kita ada perubahan apa, kita menolak gini-gini, kita ikutin gitu selagi kita mampu. Karena kalau misalkan kita tidak ikutin nanti kita ketinggalan kereta api gitu kan. Nah kadang-kadang suka gitu, ini apa sih ini, misal dulu ya waktu lagi transisi online itu gini. Nah ya saya merasakan juga ketika kita tidak mengikuti zamannya ya dengan sendirinya akan tergeser kitanya seperti itu. Tapi memang terkadang Bu ketika ada opportunity, memang terkadang ada saja atau banyak orang yang akhirnya merasa ragu atau takut untuk mengambil hal tersebut gitu ya. Terus bagaimana sih caranya agar kita tidak merasa takut, agar kita tidak takut gagal? Karena pasti kebanyakan orang atau kebanyakan perempuan tuh takut gagal dalam memulai sesuatu. Jadi takut duluan. Nah itu bagaimana sih cara menghadapi rasa takut itu? Ya betul ya, itu memang yang selalu menjadi faktor penyebab kita tidak mau bergerak itu karena takut. Makanya saya selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Saya terus terang, saya kadang tidak suka membaca sesuatu yang buruk yang pada akhirnya membuat kita takut, membuat kita hidupnya jadi statis, ya kan? Coba aja kalau kita sama orang tua kita, udah sekarang mah segala susah, mau maju gini-gini kan suka gitu ya kadang-kadang. Nah itu tuh sama halnya dengan membuat kita pada akhirnya tidak mau bergerak karena takut gitu. Makanya saya sering berkumpul, ngobrol dengan orang-orang yang sukses karena dari pembicaraan-pembicaraan itu banyak hikmah yang bisa kita terima. Ya kan? Orang yang sukses itu pasti udah teruji ketangguhannya. Jadi dia tidak mungkin menceritakan sesuatu yang membuat orang lain pasti akan takut gitu, ragu seperti itu. Pasti akan memberikan lisan-lisan pembicaraan-pembicaraan yang positif. Nah, jadi kalau kita mendengarkan hal yang positif, kita akan dinamis. Kita akan bergerak. Betul nggak? Ya, betul. Tapi sebaliknya, kalau kita mendengarkan ngobrolnya juga, udah ya mah hese, nama kieu. Pertanyaan saya, mau nggak orang itu bergerak? Takut, jadi kayaknya enggak deh. Takut seperti itu. Nah itu. Jadi yang pertama adalah dengarkan dulu hal-hal positif. Iya.
mungkin bergaul dengan orang-orang yang mau Betul. maju ya Bu ya. Betul. Kalau kata orang mah mungkin kalau kita mau bergaul tuh gaulnya kalau gaul sama tukang parfum nanti ikut wangi. Iya, Jadi kalau saya gaul sama betul. orang sukses, siapa tahu kecipratan sukses ya Bu ya. Betul. Kan jaringannya juga mungkin siapa tahu dari kesuksesannya dari jaringannya, dari motivasinya gitu kan ada gitu. Oke, untuk mencapai kemandirian finansial nih Bu untuk Iya. perempuan. Mungkin ada tips lain dari Ibu untuk Nah. perempuan-perempuan ini agar lebih mandiri dalam finansial. Iya, itu pertanyaan yang bagus. Karena terkadang banyak perempuan-perempuan itu tidak bisa memanage uang. Itu faktor penting ya. Ada dua pilihan, butuh, ingin, ya kan? Ya. Kalau ingin belum tentu butuh. Tapi kalau butuh itu pasti sesuai dengan apa yang dihadapkan pada saat ini. Nah, perempuan ini harus bisa memilih mana yang dibutuhkan dan mana yang diinginkan. Pada akhirnya dari situ juga akhirnya bisa memanage keuangan dengan baik. Ya kalau misalkan sekarang kita memiliki uang berapapun tapi kalau kita tidak bisa memanage ya pasti habis seperti itu. Makanya penting kita juga bisa belajar gitu bagaimana memanage keuangan gitu. Kalau dulu saya punya program juga sih di Kota Bandung. Jadi bagaimana ibu-ibu perempuan-perempuan itu ada pendampingan belajar tentang memanage keuangan seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar memberikan ilmu tentang berbisnis, tetapi bagaimana memanage keuangannya juga. Karena itu penting. Orang-orang yang sukses itu yang bisa memanage keuangan dengan baik. Seperti itu. Jadi harus dibagi ya Bu ya, mana kebutuhan, mana keinginan, dan yang harus dipenuhi pertama kali adalah kebutuhan ya Bu. Kebutuhan dulu, seperti itu. Untuk mencapai kemandirian finansial, tentu harus punya mindset yang kuat. Iya. Lalu apa sih mindset yang harus diubah nih? Melihat mungkin dengan kondisi saat ini, mindset perempuan tuh apa yang harus diubah dari mindset perempuan untuk di zaman saat ini? Ya, sepertinya sekarang ini perempuan-perempuan mindsetnya udah bergeser juga, udah banyak contoh gitu ya perempuan yang lebih maju. Apa ya yang harus dirubah mindsetnya, yaitu perempuan harus berdaya seperti itu. Perempuan harus berdaya aja, harus berubah. Kan kadang-kadang ada yang berpikir, iya saya kan punya suami gitu kan, suami saya sudah cukup lah misalkan membiayai saya. Nah tapi kan sayang ya kalau kita punya potensi gitu, kenapa tidak? Karena tadi bukan hanya sekedar kita mencari keuntungan saja, kadang-kadang perempuan ini juga harus berdaya gitu, harus mandiri. Tapi itu mah kembali lagi kepada pilihan ya. Saya tidak memaksa seperti itu. Nanti kalau dipaksa nanti saya diserang nanti. Sudah menjadi seorang perempuan yang kita bisa bilang sangat sukses ya Bu ya. Menjadi salah satu contoh perempuan sukses. Oh banyak lah yang sukses mah. Kan salah satu Bu. Iya mudah-mudahan. Amin. Amin ya Bu ya. Apa arti kata sukses untuk Ibu? Buat saya sukses itu apabila kita punya cerita baik ya dalam proses kita. Ya kan? Karena sukses itu tidak ada parameternya, nggak ada. Kan ada sukses orang yang saya sukses kalau misalkan udah keliling dunia. Saya sukses kalau misalkan kita punya banyak usaha. Kan tidak juga. Tapi yang jelas kita punya keyakinan kepada diri kita bahwa kita menjalani proses ini dengan baik. Apa yang kita jalankan itu pasti kan ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, kalau misalkan apa yang kita inginkan, yang jalankan kita ini ada yang banyak yang lebih berhasilnya, ya itu sukses. Kalau buat saya seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau misalkan saya pernah gagal, tapi dalam kegagalan itu saya merasa bahwa saya pernah punya cerita baik. Contoh misalkan, nggak apa-apa ya, ini cerita masa lalu ya. Di Kabupaten Bandung, itu saya adalah perempuan pertama yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Sebelumnya itu udah banyak yang memberikan masukan, nggak akan menang perempuan di sana, karena di sana kultur patriarkinya masih kuat, masih bla 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 seperti itu. Tapi
Ya kalau nggak dimulai dari saya oleh siapa gitu kan. Karena sekarang ini perempuan dan laki-laki itu coba silakan ya lihat datanya itu sama loh jumlahnya. Berarti kan harus ada keterwakilan perempuan juga di sana. Nah, setelah saya mendeklarasikan mencalonkan menjadi keberanian saya di sana, ya ada follower akhirnya kan muncul juga perempuan yang lainnya yang mencalonkan juga. Nah, seperti itu. Tapi di situ saya punya keyakinan walaupun saya gagal tapi saya pernah sukses untuk menjadi perempuan pemberani di saat itu. Itu aja. Itu kan cerita kan? Iya. Karena setiap manusia itu kan pasti meninggalkan sesuatu hal yang baik. Walaupun saya juga tidak sempurna gitu, tapi mudah-mudahan hal-hal yang baik sama saya bisa dikenang oleh banyak orang juga. Oke. Pertanyaan terakhir, Bu. Pertanyaan terakhir. Jika harus merangkum perjalanan hidup Ibu dalam satu kalimat, pesan apa yang ingin disampaikan untuk perempuan di Indonesia? Ya, untuk perempuannya yang berada dimanapun ya, tadi berada di rumah, berada di kantor, berada di tempat pelayanan kesehatan, ya jadilah perempuan sebaik-baiknya perempuan itu sendiri, seperti itu. Bernilai, berdaya, dan tentunya bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Ibu Yana Iskandar. Semuanya tepuk tangan semuanya. Terima kasih banyak Ibu Yana. Sukses perjalanannya. Amin. Semoga karirnya semakin melejit lagi. Amin. Menjadi inspirasi banyak perempuan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sahabat perempuan. Sampai bertemu di catatan perempuan lainnya. Dadah.